Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita betul-betul hendaknya menjadi nikmat yang barakah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, ada dalam hidup ini yang pasti dan ada yang tak pasti. Ketika seorang berjuang mencari rezeki kemana-mana, itu belum pasti dia akan mendapatkan rezeki itu. Ada orang yang bercita-cita ingin menjadi pejabat tinggi, itu pun juga belum pasti dia akan menjadi seorang pejabat. Ketika orang berkeinginan menjadi seorang kaya, itu pun tidak pasti apakah dia nanti menjadi orang kaya atau sebaliknya. Namun dalam hidup ini ada sebuah kepastian di mana kita tidak bisa lari, tidak bisa mengelak dari kepastian itu, yakni kepastian akan datangnya kematian. Para pemirsa yang berbahagia, maka selama hidup diberikan oleh Allah SWT kepada kita, setiap kita hendaknya dapat mempersiapkan diri untuk membekali diri menghadapi kematian tersebut. Dan ini adalah merupakan satu hal yang pasti datang tapi tidak diketahui kapan datangnya. Karena salah satu di antara 5 rahasia Allah yang tidak diberitahukan kepada manusia adalah di bumi mana dia akan dimatikan. Para pemirsa yang berbahagia, ketika manusia hidup, dia diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan amal ibadah yang bisa dia lakukan. Namun, ada satu hal yang menggembirakan bagi kita, yakni ada amalan-amalan yang masih kita terima nilainya meskipun kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah." Jika anak cucu Adam meninggal, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, yakni sedekah yang nilainya terus mengalir terhadap seseorang yang melakukan sedekah itu meskipun dia sendiri sudah berada di balik tanah atau berada di alam barzakh. Maka oleh sebab itu, kepada kita yang sekarang ini masih berkesempatan untuk hidup, perbanyaklah melakukan sedekah jariyah. Karena begitu kita kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di alam barzakh, entah keluarga-keluarga yang kita tinggalkan masih ingat dengan kita entah tidak. Apakah dia akan masih bisa berkirim doa kepada kita atau tidak? Nah, ketika kita banyak melakukan sedekah jariyah, insya Allah nilai itu akan tetap kita terima meskipun kita tidak melakukan amal itu lagi. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang berguna bagi orang yang kita tinggalkan. Apapun bentuknya. Tidak hanya terfokus kepada ilmu agama, meskipun ilmu agama itu adalah merupakan hal yang pokok, mengajarkan kepada
anak-anak dan orang lain bagaimana cara solat yang baik dan benar, bagaimana cara berpuasa yang baik dan benar, pokoknya bagaimana cara beribadah yang baik dan benar pada Allah SWT. Dan itu diamalkan oleh orang yang kita ajari itu. Maka selama dia melaksanakan amalan-amalan yang bersumber dari ilmu yang pernah kita ajarkan, insya Allah kita akan menerima nilai dari amalan yang dia lakukan itu bagi diri kita sendiri. Yang ketiga, awaladin solehin yad'una, yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua ibu bapanya. Para pemirsa dan para pendengar yang berbahagia, setiap keluarga pasti sangat berharap dan mengidam-idamkan mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Namun ini tidaklah semudah membalik telapak tangan. Orang tua seyogyanya berusaha semaksimal mungkin serta dibarengi dengan doa agar anak yang diamanahkan oleh Allah kepadanya betul-betul menjadi anak yang soleh ataupun solehah. Kenapa demikian? Karena inilah yang akan dinanti, yang akan ditunggu doa-doa dari mulut mereka itu terhadap kedua ibu bapanya yang sudah meninggal dunia. Maka berbahagialah kita ketika kita meninggal, sementara anak-anak kita dalam keadaan soleh dan solehah yang selalu mengirimkan doa keampunan, doa rahmat, dan segala doa-doa kebajikan yang khusus diperuntukkannya untuk kedua ibu bapanya. Mudah-mudahan ketiga hal ini dapat kita upayakan dalam kehidupan di dunia sekarang, sehingga ketika kita menghadap Allah SWT, nilainya akan tetap kita terima di alam barzakh nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.